Nabi bersabda kurang lebih, pada diri seseorang ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging atau segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itu adalah hati, atau dalam bahasa Arab qalbu. Jadi hati atau qalbu yang dimaksud dalam hadis ini bukan hati dalam wujud wadak, bukan hati dalam wujud benda, tapi hati dalam wujud perasaan, atau bahkan hati itu bagian dari jiwa kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Mushola Al-Barakah yang insya Allah dirahmati Allah, insya Allah diberkahi Allah. Amin. Mohon maaf, saya duduk di depan bapak-bapak sekalian bukan untuk menggurui, bukan untuk kuliah, apalagi bukan untuk tasyah. Saya sekedar menyampaikan ilmu Allah yang maha tinggi, maha luas, maha segala-galanya. Mudah-mudahan mengaji kita bersama-sama ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati serta diberkahi atas kegiatan pagi hari ini. Bapak-bapak sekalian, tadi Pak Haji Perbowadi sudah mengawali dengan satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda kurang lebih, pada diri seseorang ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging atau segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya.
apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itu adalah hati, atau dalam bahasa Arab qalbu. Jadi hati atau qalbu yang dimaksud dalam hadis ini bukan hati dalam wujud wadah, bukan hati dalam wujud benda, tapi hati dalam wujud perasaan, atau bahkan hati itu bagian dari jiwa kita masing-masing. Hati dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Sebagaimana iman seseorang, hati bisa jadi lembut, bisa jadi keras, bahkan mati. Jadi hati seseorang itu sesuai dengan pengelolaan dan perlakuan orang tersebut terhadap hati masing-masing. Para ulama membagi hati seseorang dalam 3 jenis, 3 kategori. Nomor 1, hati yang mati, atau dalam bahasa Arabnya qalbun mayit. Hati yang mati, hati yang keras, hati yang kering, selalu berorientasi kepada keburukan, kemaksiatan, atau hal-hal yang tidak diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan binatang, Bapak-bapak sekalian. Kalau binatang menjadi buas, menjadi jahat, hanya semata-mata untuk bertahan atau membela diri. Tapi kalau manusia, seseorang yang berhati mati, jahatnya luar biasa. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang berhati mati itu dilakukan oleh akal. Bayangkan, kalau binatang tidak mempunyai akal, manusia dengan akal melakukan kejahatan. Betapa dahsyatnya akibat buruknya. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh manusia tersebut direncanakan lebih dahulu. Hanya gara-gara sepele, gara-gara persoalan yang tidak ada artinya, seseorang bisa begitu keji, bahkan sampai tega untuk membunuh sesamanya. Sangat luar biasa.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang keras, hati yang kering, hati yang mati ini. Jenis yang kedua adalah kolbun marid. Artinya hati yang sakit. Seseorang bisa mempunyai hati yang sakit biasanya lebih diakibatkan oleh rasa-rasa di dalam diri seorang tersebut seperti iri, dengki, benci, sombong, riak, bahkan yang lebih halus lagi ujub. Hati yang sakit cenderung untuk mengabaikan nilai-nilai buruk dan baik, nilai-nilai halal dan haram, atau nilai-nilai kepantasan yang lain yang semuanya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah diajarkan maupun dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang sakit berbeda dengan jasad yang sakit, sangat berbeda. Jasad atau tubuh yang sakit, insya Allah bisa diobati. Tidak ada sakit fisik, sakit jasad di dunia ini yang tidak bisa diobati. Semuanya tergantung dari Allah. Allah menciptakan rasa sakit pasti disertai dengan obatnya. Namun hati yang sakit sulit diobati. Hati yang sakit hanya bisa diobati oleh orang itu sendiri. Oleh orang yang punya hati itu sendiri. Tidak ada dokter, tidak ada orang lain yang bisa mensehatkan, menghaluskan kembali hati kita masing-masing yang sedang sakit. Yang ketiga adalah hati yang bersih, hati yang suci.
atau dalam bahasa Arab qalbun salim. Kata-kata qalbun salim ini sangat jelas tersurat dalam Al-Qur'anul Karim di surat, mohon maaf saya diingatkan kalau salah Pak Ustadz, Pak Aidil. Surat As-Syu'ara ayat 89. Terima kasih Pak Haji. Saya ulangi, ayat As-Syu'ara As-Syura ya Pak ya, ayat 89. Saya bacakan artinya kurang lebih. Dan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila man ta'allaha biqalbin salim. Qalbin salim atau hati yang bersih, hati yang suci, biasanya hati seseorang yang dalam kondisi sejuk, teduh, tenang, damai, penuh dengan rasa kasih sayang dan kedamaian. Biasanya qalbun salim ini orientasinya adalah kebajikan, kebaikan, ketaatan terhadap perintah-perintah Allah, dan menjauhi dari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama, qalbun salim ini adalah hasil akhir dari apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Artinya pembersihan jiwa, pensucian jiwa, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tazkiyatun nafs adalah proses pensucian, proses pembersihan hati dari sifat-sifat kebuasan, kebinatangan, dan sifat-sifat setan untuk berubah menjadi sifat-sifat yang terpuji. Jadi para ulama mengatakan kita harus bisa mencapai target akhir ini, yaitu qalbun salim, di samping meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam penggalan ayat 88
surat Al-Surah tadi sebenarnya berkaitan dengan ayat 89 kurang lebih di hari yang tidak berguna lagi semua harta, anak, dan keduniaan yang lain. Disambung ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Jadi Bapak sekalian, mari kita berdoa bersama. Mari kita kejar target ideal bagi seorang muslim untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sekali lagi kita dikasih kesempatan, selagi kita dikasih waktu, agar nantinya kita menghadap Allah dengan qalbun salim dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar pasti datang dari Allah. Yang salah, yang keliru pasti datang dari pribadi saya yang doib ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.